Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sony Febrianti Amelia dengan NIM 0311220022 dari akuntansi kelas malam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutat Maja Subang. Di sini saya akan mereview mata kuliah Ekonomi Syariah yang berjudul Uang dan Mata Uang. Oke, kita mulai ya. Uang itu adalah flow konsep Islam. Di dalam Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam. Dalam arti lain, uang adalah barang publik milik masyarakat. Karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Diibaratkan dengan darah dalam tubuh. Perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi atau stagnasi itu sebabnya dilarang menimbun uang. Selain itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat atau perantara tukar menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut. Yang pertama ada persyaratan psikologis, yang kedua ada persyaratan teknis. Persyaratan psikologis yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Yang kedua ada syarat teknis, adalah syarat yang melekat pada uang. Di antaranya syarat-syarat nih ya. Syarat-syarat uang tuh yang pertama tahan lama dan tidak mudah rusak atau usang. Yang kedua ada mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Misalnya ada uang 1.000, ada 2.000, ada 5.000, 10.000. Itu tuh dipecah-pecah. Jadi kita transaksi itu sesuai. Misal kita ingin membeli ayam dengan harga 40.000, kita ngasih uang 50.000, terus kembaliannya 10.000 kita ambil. Itu dalam artian uang mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Yang ketiga ada uang tuh harus mudah dibawa. Kan uang mudah ya dibawa, cuman kertas gitu doang. Yang keempat, nilainya relatif stabil dan memang benar uang yang ada di negara kita uangnya relatif stabil, tidak turun-temurun gitu ya. Kecuali kalau barang dagang. Kalau barang dagang itu tidak stabil, tapi kalau uang itu stabil. Yang kelima ada jumlahnya tidak berlebihan, dan yang terakhir ada terdiri dari berbagai nilai nominal. Yang pertama ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000 dan lain sebagainya. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Adi Warman Aswar Karim 2001 ayat 53. Nah, adapun fungsi uang, secara umum uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, uang dengan jasa, uang dengan dan lain sebagainya ya. Dan dengan adanya uang bisa menghindarkan dari perdagangan dengan cara yang barter ya. Karena itu tidak begitu cocok kalau barter tuh. Uang sebagai ukuran, fungsi uang nih. Yang pertama ada uang sebagai ukuran harga. Ini merupakan fungsi uang yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan juga jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan ini memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua ada uang sebagai media penyimpanan nilai. Uang sebagai store of value, berarti uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan, hanya membeli apa yang kita butuhkan saat ini.
Yang ketiga ada standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang bukan hanya berguna untuk mengadakan transaksi seketika atau spot transaction, melainkan juga merinci bayaran mendatang terkait pembelian saat ini. Nah, adapun jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang itu ada 4. Yang pertama ada uang komoditas atau commodity money. Yang kedua ada uang logam atau disebut juga dengan metallic money. Yang ketiga ada uang giral atau disebut juga dengan deposit money. Yang terakhir ada uang kertas atau disebut juga dengan token money. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada uang komoditi atau uang komoditas. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Barang komoditi harus bersifat tahan lama sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu lama, tidak menjadi rusak, yaitu tidak mudah usang, tahan lama atau disebut juga kuat ya. Karena itu orang-orang tidak menjadikan jenis sayur-sayuran sebagai uang karena cepat rusak dan tidak bisa disimpan beberapa waktu untuk tahan lama ke depannya. Yang kedua ada uang logam atau disebut juga dengan metallic money. Contohnya seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Yang keenam ada uang giral. Uang giral adalah uang yang beredar pada bank yang dapat diambil oleh si pemegangnya sewaktu-waktu. Itu disebut juga dengan uang giral. Dan yang terakhir ada uang kertas yang selalu kita pakai sehari-hari. Uang kertas. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya biaya pembuatannya rendah, pengirimannya mudah dibawa-bawa, penambahan dan pengurangannya lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.